Linda, wanita sukses, berstatus janda, sahabat wanita sukses, ini kisahku. Garasi itu lebih bersih dari kebanyakan ruang tamu. Lantainya dilapisi keramik abu-abu doff dan deretan lampu neon di langit-langit memantulkan kilau sempurna pada bodi sedan hitam mewah di tengah ruangan. Bima berdiri kaku di samping mobil itu. Kemeja putihnya terasa sedikit mencengkeram leher. Ia sudah tiba 30 menit lebih awal. Pukul 7.15 tepat, suara ketukan sepatu hak tinggi yang tajam memecah keheningan garasi. Linda muncul, rambutnya disanggul ketat, blazer kerjanya terpasang sempurna tanpa satu kerutan pun. Wajahnya cantik, tapi terbingkai dalam profesionalisme yang dingin. Ia tidak melihat Bima, ia melihat jam tangannya. Bi Imah bilang kamu sudah siap, kata Linda, suaranya datar. Matanya akhirnya memindai Bima dari atas ke bawah, cepat, efisien, seperti sedang menilai aset perusahaan. Selamat pagi Bu Linda, saya Bima, siap, jawab Bima singkat. Linda mengangguk sekali. Bagus, aturan saya sederhana Bima. Ia berjalan mengitari bagian depan mobil, memeriksa kebersihannya sambil bicara. 1. Saya tidak suka terlambat. 15 menit sebelum jadwal adalah standar. 2. Mobil ini adalah kantor kedua saya. Harus selalu bersih luar dalam. Bensin selalu penuh setiap pagi. Ia berhenti tepat di depan Bima. Jarak mereka 2 langkah, tapi terasa seperti 2 kilometer. 3, katanya, matanya mengunci mata Bima. Saya tidak suka obrolan basa-basi di mobil. Pekerjaan saya butuh fokus. Fokus kamu di jalan. Kita hanya bicara jika saya bertanya, atau jika ada urusan darurat. Paham? Paham, Bu? Baik, kita berangkat. Linda tidak menunggu jawaban lagi. Dia langsung membuka pintu belakang dan masuk. Bima buru-buru membukakan pintu untuknya, tapi terlambat sepersekian detik. Saya bisa buka pintu sendiri, kata Linda dari dalam. Bima menutup mulutnya, mengangguk, lalu bergegas ke kursi pengemudi. Hari pertama dimulai dalam keheningan yang pekat. Mobil melaju membelah kemacetan pagi Jakarta. Sesuai aturan, Bima tidak bicara. Radio pun mati. Satu-satunya suara adalah deru halus mesin V6 dan ketukan jari Linda di laptopnya. Bagi Bima, kaca spion tengah kini menjadi jendelanya. Pukul 10, ia melihat Linda di kaca spion. Wanita itu sedang melakukan conference call. Suaranya berubah, lebih berat, tegas, dan tajam. Saya tidak mau dengar alasan Pak Rahmat. Deadline adalah deadline. Kalau tim Anda tidak sanggup, saya cari vendor lain. Dingin, tak terbantahkan, sang ratu besi. Pukul 14.30, perjalanan dari kantor pusat ke anak perusahaan. Linda menerima telepon lain. Kali ini, Bima melihat alisnya berkerut. Mama, aku sedang rapat. Soal perjodohan itu nanti kita bahas. Aku tutup. Ada nada lelah yang sekilas terdengar. Pukul 20.45, perjalanan pulang. Jadwal terakhir adalah makan malam bisnis yang alot. Hujan rintik di luar, lampu jalanan Jakarta tampak kabur. Keheningan di dalam mobil terasa berbeda, lebih berat. Tiba-tiba, Bima mendengar suara isakan, sangat pelan, nyaris tertahan. Dia melirik kaca spion dengah. Linda sedang menatap keluar jendela, ke arah gedung-gedung yang berlarian, tapi bahunya sedikit bergetar. Satu tangannya menutupi mulut, berusaha meredam suara. Saat dia sadar Bima mungkin melihat, dia buru-buru mengusap pipinya, kembali menegakkan badan. Bima tidak mengatakan apa-apa, aturan nomor 3. Tapi tangannya bergerak pelan ke panel audio. Dia menyalakan musik. Instrumental piano klasik, volume 1. Cukup untuk mengisi keheningan. Cukup untuk memberi wanita itu sedikit privasi dalam tangisnya.
Dia sadar, wanita yang duduk di belakangnya bukanlah ratu besi. Dia hanyalah seorang wanita kesepian di dalam baju zirah yang mahal. Mereka sedang dalam perjalanan bisnis keluar kota, sebuah proyek pabrik baru di area industri terpencil. Sudah lewat pukul 9 malam dan jalan tol sudah berganti menjadi jalan provinsi 2 jalur yang gelap. Hujan turun dengan deras, wiper mobil bekerja keras di kecepatan tertinggi. Linda tampak tegang di kursi belakang membalas email di ponselnya. Tiba-tiba terdengar suara dar yang keras, diikuti mobil yang langsung oleng ke kiri. Bima dengan refleks terlatih mencengkeram kemudi, tidak mengerem mendadak dan perlahan mengarahkan mobil ke bahu jalan yang berlumpur. "Apa itu? Ada apa?" Suara Linda meninggi panik. "Bima, kenapa kita berhenti di tempat gelap begini? Saya ada jadwal penting jam 8 besok pagi." Bima menyalakan lampu hazard. "Tenang, Bu," katanya, suaranya tetap terkendali. Ban belakang kiri pecah, sepertinya kena lubang. "Pecah? Di sini? Sekarang?" Linda melihat keluar jendela. Hanya ada kegelapan dan pohon sawit. Sinyal ponselnya tinggal 1 bar. "Ibu tetap di dalam, kunci pintunya. Saya akan ganti sekarang," kata Bima. "Sekarang? Di tengah hujan begini?" Bima tidak menjawab. Dia hanya mengambil jas hujan tipis dan senter dari bawah jok, lalu keluar. Hujan langsung mengguyurnya. Dari dalam mobil, Linda mengamati. Di bawah guyuran air dan cahaya lampu hazard yang berkedip-kedip, Bima bergerak cepat. Dia membuka bagasi, mengeluarkan ban serep, dongkrak, dan kunci roda. Dia tidak tampak panik, tidak mengeluh. Dia hanya bekerja. Petir menyambar, menerangi siluet Bima yang sedang berjongkok, mengendurkan baut roda dengan tenaga penuh. Bajunya basah kuyup dalam hitungan detik, menempel di punggungnya yang tegap. Linda teringat almarhum suaminya. Dia pasti akan mengomel, menelepon asisten, menyalahkan semua orang. Rekan-rekan bisnisnya pun sama. Mereka pria telepon. Tapi Bima, dia pria tangan. Dia menyelesaikannya. 15 menit kemudian, waktu yang terasa seperti 1 jam bagi Linda, Bima masuk kembali ke kursi pengemudi. Dia basah kuyup, air menetes dari rambutnya ke jok kulit. "Sudah beres, Bu? Kita bisa jalan," katanya, seolah baru saja kembali dari membeli kopi. Linda terdiam. Dia melihat tetesan air di wajah Bima. Tanpa pikir panjang, dia merogoh tas olahraganya di jok sebelah, mengambil handuk kecil kering yang bersih. Dia menyodorkannya ke depan. "Pakai ini," katanya. Bima kaget, menatap handuk itu lalu menatap Linda lewat kaca spion. "Keringkan rambutmu," perintah Linda. Nadanya berusaha tetap datar, walau sedikit goyah. "Nanti kamu sakit, saya tidak mau repot cari sopir pengganti." Bima tersenyum tipis, sangat tipis. "Terima kasih, Bu." Itu adalah interaksi manusiawi pertama mereka. Dan di tengah hujan deras di jalanan sepi itu, sesuatu yang kaku di antara mereka mulai retak. Beberapa hari setelah insiden ban kempes, cuaca Jakarta sedang murka-murkanya. Hujan sore itu turun bukan lagi seperti rintik, tapi seperti tumpahan air dari langit. Bima sudah memarkir mobil tepat di portiko lobi utama kantor Linda. Ia melihat bosnya itu sedang berdiri di balik pintu kaca, tampak ragu-ragu. Angin membuat tempias hujan menyapu 5 langkah area kering di depan pintu. Linda jelas tidak mau sepatu high heels seharga cicilan motor itu basah. Sebelum Linda memberi isyarat, Bima sudah keluar dari mobil, membuka payung hitam besar yang selalu tersedia di pintu samping pengemudi. Ia berlari kecil menembus tempias dan berdiri di depan Linda. "Silahkan, Bu," katanya, memegang payung itu tinggi-tinggi. Linda mendongak, sedikit kaget atas inisiatifnya. Dia melangkah maju, masuk ke dalam lingkaran kering yang dibuat oleh payung itu.
Untuk sampai ke mobil, mereka harus berjalan berdampingan sekitar 10 langkah. Tapi 10 langkah itu terasa berbeda. Mereka harus berjalan berimpit agar Linda tidak basah. Siku Bima sesekali menyentuh lengan blazer Linda. Jarak mereka terlalu dekat. Dibatasi oleh profesionalisme, tapi dipaksa oleh keadaan. Saat itulah Linda menciumnya. Bukan aroma parfum kolon mahal yang biasa ia cium di ruang rapat. Bukan bau tembakau atau kopi. Itu aroma sabun. Sabun batang biasa yang bersih dan segar. Sederhana, tapi sangat maskulin. Aroma itu kontras dengan segala kemewahan palsu di sekitarnya. Aroma itu, aroma Bima. Jantungnya, yang biasanya berdetak teratur seperti metronom, tiba-tiba kehilangan ritme. Dek. Bima membukakan pintu belakang untuknya. Hati-hati Bu, licin. Linda masuk dengan tergesa-gesa, berusaha menyembunyikan rona aneh di pipinya. Cepat jalan, katanya, lebih singkat dari biasanya. Bima menutup pintu, memutari mobil, dan masuk ke kursi pengemudi. Sedikit basah di bagian bahu kirinya. Di dalam keheningan mobil, Linda masih bisa mencium sisa aroma sabun itu di udara. Keheningan di dalam mobil mulai terasa canggung. Setelah insiden ban kempes dan payung, aturan hanya bicara jika ditanya terasa semakin konyol. Sore itu, lalu lintas macet total. Mereka terjebak di flyover Kuningan. Tangan Bima yang biasanya kaku di kemudi bergerak ragu ke panel audio. Maaf Bu, apa boleh saya menyalakan radio hanya untuk info lalu lintas? Izinnya. Linda yang sedang memijat pelipisnya hanya mengangguk pelan. Silakan. Bima menyalakan radio. Setelah laporan lalu lintas yang suram, stasiun radio itu beralih memutar musik. Yang terdengar bukan lagu EDM atau pop terbaru, melainkan intro akustik yang sangat familiar dari era 90-an. Dewa 19, Kangen. Linda terdiam. Lagu itu, lagu zaman kuliahnya. Zaman sebelum dia menjadi ibu CEO, sebelum dia menikah demi aliansi bisnis, sebelum semuanya menjadi rumit. Tanpa sadar, saat Ari Lasso menyanyikan bagian chorus, bibir Linda bergerak pelan, bergumam liriknya. Semua kata rindumu. Bima yang sedang fokus melihat antrian mobil di depan, mendengarnya. Dia melirik cepat ke kaca spion tengah. Linda sedang menatap keluar jendela, tapi dengan senyum tipis yang nyaris tak terlihat. Senyum yang tulus. Bima memberanikan diri. Ibu suka lagu ini, suaranya pelan, nyaris seperti bertanya pada diri sendiri. Linda tersentak. Dia kaget karena Bima bicara, tapi lebih kaget karena dirinya sendiri kepergok bernyanyi. Dia berdeham, berusaha mengembalikan wibawanya. Lagu lama, katanya. Iya, Bima tersenyum kecil, kali ini terlihat jelas di kaca spion. Zaman saya SMP, Bu. Harus nabung buat beli kasetnya. Linda menatap punggung Bima. Kamu tahu lagu ini? Tentu saja, Bu. Siapa yang tidak tahu Dewa 19? Jawab Bima. Saya kira... Linda ragu-ragu. Generasi kamu hanya dengar musik aneh dari internet. Bima tertawa pelan. Musik bagus tidak kenal generasi, Bu. Itu adalah obrolan non-formal pertama mereka. Tentang sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan jadwal, rapat, atau lalu lintas. Tentang kaset dan Dewa 19. Tabir pemisah di antara mereka mulai menipis. Saya ada acara makan malam di Hotel Mulia jam 7, kata Linda pagi itu. Baik, Bu. Tapi Bima tahu ini bukan makan malam bisnis. Cara Linda berpakaian berbeda. Gaunnya elegan, tapi ada keraguan di matanya. Dan yang paling jelas,
Ibu mertuanya menelpon 3 kali pagi itu, memastikan Linda tidak terlambat. Ini kencan buta, sebuah perjodohan. Bima mengantar Linda ke lobi hotel. Seorang pria yang tampak sebaya dengan Linda, mengenakan jam tangan emas yang mencolok, sudah menunggu. Dia menyambut Linda dengan senyum lebar yang dipaksakan. "Linda, akhirnya kamu lebih cantik dari foto." Pria itu langsung meraih tangan Linda dan mencium punggung tangannya. Terlalu berlebihan. Linda tampak jelas tidak nyaman. Bima memarkir mobil di area tunggu, posisinya menghadap lobi restoran yang berdinding kaca. Dia bisa melihat meja mereka dari kejauhan. Aturannya, dia harus menunggu sampai acara selesai. 1 jam berlalu. Bima melihat pria itu bicara tanpa henti. Tangannya bergerak aktif. Linda di seberangnya lebih banyak mengangguk kaku. Lalu Bima melihatnya. Pria itu tertawa keras, entah menertawakan leluconnya sendiri. Lalu tangannya bergerak mendarat di atas tangan Linda yang ada di meja. Itu sudah cukup lancang. Tapi kemudian tangan pria itu bergerak lagi, mengelus lengan atas Linda yang terbuka. Gerakannya pelan, posesif. Di dalam mobil, 50 meter jauhnya, Bima merasakan sesuatu mengencang di perutnya. Dia melihat Linda, menarik lengannya dengan halus. Tapi pria itu seolah tidak paham isyarat. Rahang Bima mengeras. Tangannya mencengkeram kemudi begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Dia tahu posisinya. Dia hanya sopir. Dia tidak punya hak. Tapi melihat wanita yang setiap hari ia lindungi di jalanan itu, disentuh dengan cara tidak sopan oleh pria sombong itu, rasanya salah. Dia benci perasaan tidak berdaya ini. Dia benci dinding kaca yang memisahkan mereka. Bima memaksakan dirinya untuk membuang muka dari lobi restoran itu. Dia tidak boleh ikut campur. Dia hanya sopir. Dia mengulanginya di dalam hati, tapi kepalan tangannya di atas kemudi semakin erat. Pria itu, Bima bahkan tidak mau tahu namanya, tertawa lagi, dan tangannya kembali menyentuh lengan Linda. Tepat saat itu, ponsel Bima di dashboard bergetar. Getaran notifikasi pesan, bukan panggilan. Linda tidak pernah mengirim pesan teks kecuali koordinat GPS. Bima meraihnya. Pengirim, Ibu Linda. Isi, bisa telepon saya sekarang, alasan darurat. Itu saja, 4 kata yang terasa seperti bendera start di arena balap. Bima tidak menunggu sedetik pun. Dia bahkan tidak perlu berpikir. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena gugup, tapi karena lega. Dia punya izin. Dia langsung menekan tombol panggil. Di dalam restoran, Linda melihat ponselnya menyala di atas meja. Nama Bima tertera di sana. Dia menarik nafas lega. "Maaf Doni," katanya, suaranya langsung kembali profesional. "Saya harus angkat ini dari kantor." Doni, pria itu, tampak kesal karena interupsi, tapi hanya mengangguk. "Halo Bima, ada apa?" kata Linda, nadanya dibuat sedikit cemas. Di seberang sana, Bima langsung ke intinya. Suaranya tenang, tapi mendesak, persis seperti yang Linda butuhkan. "Maaf mengganggu Bu, saya baru dapat telepon dari Pak Rahmat, asisten pribadi Linda. Dokumen penting untuk RUPS besok pagi ternyata tertinggal di meja kerja Ibu di rumah. Beliau panik." Linda memejamkan mata sejenak, mengagumi kecepatan Bima berimprovisasi. "Sepenting itukah? Tidak bisa tunggu besok pagi?" tanya Linda, memainkan perannya dengan sempurna untuk didengar oleh Doni. "Instruksi Pak Rahmat harus segera diambil malam ini juga, Bu. Beliau harus merevisinya sebelum jam 12. Saya harus segera putar balik ke rumah." Linda menghela napas panjang, berpura-pura frustrasi.
Dia menoleh ke Doni. "Doni, maaf sekali," katanya sambil berdiri dan meraih tasnya. "Ini krisis, urusan deadline pemegang saham. Saya harus pergi sekarang juga." Wajah Doni jelas menunjukkan kekecewaan. "Sekarang, tapi kita baru saja." "Maaf, bisnis is bisnis," potong Linda. Suaranya kembali dingin seperti CEO. "Nanti bilnya kirim saja ke kantor saya." Dia tidak menunggu jawaban. Dia berbalik dan berjalan cepat, nyaris berlari kecil keluar dari restoran itu, meninggalkan Doni yang ternganga di meja. Bima sudah menyalakan mesin. Begitu Linda membuka pintu belakang dan membantingnya sedikit lebih keras dari biasanya, mobil langsung melaju, meninggalkan lobi hotel. Mereka melaju dalam keheningan selama 2 menit penuh. Mobil sudah kembali ke jalan raya, menjauh dari hotel. Keheningan ini berbeda dari biasanya, bukan keheningan kaku antara atasan dan bawahan. Ini keheningan yang syarat akan sesuatu yang tak terucapkan. Dari kursi belakang, Linda akhirnya memecah kebisuan. "Kita tidak benar-benar akan kembali ke rumah, kan?" tanyanya pelang. Bima melirik kaca spion tengah. "Tidak, Bu. Pak Rahmat mungkin sedang menonton sinetron di rumahnya." Linda terdiam, lalu sebuah suara yang tidak biasa terdengar. Sebuah tawa kecil yang tertahan, nyaris seperti dengusan. "Kerja bagus. Alasanmu soal RUPS sangat meyakinkan." "Saya hanya berasumsi Ibu butuh alasan yang kuat," jawab Bima, tetap fokus ke jalan. "Kamu?" Linda ragu-ragu. "Kamu melihatnya?" Bima tidak pura-pura bodoh. "Saya melihat dia tidak menghargai Ibu." Pengakuan itu menggantung di udara. Linda bersandar di kursinya, rasa tegang dari kencan buta itu perlahan luntur. Dia menatap punggung Bima. Punggung yang tegap, bahu yang bidang, yang baru saja melindunginya tanpa perlu mengangkat satu jari pun. "Bima," katanya lembut. "Ya, Bu. Terima kasih." Kali ini, kata terima kasih itu memiliki bobot yang berbeda. Bukan terima kasih untuk ban kempes atau untuk payung. Ini terima kasih karena telah memahaminya. Bima hanya mengangguk sekali. "Sama-sama, Bu." Lalu, Linda melakukan sesuatu yang sangat tidak seperti dirinya. Dia membungkuk, melepas kedua sepatu hak tingginya yang menyiksa. Terdengar bunyi tut pelan saat sepatu mahal itu jatuh ke karpet mobil. Dia menghela nafas panjang, menggeliatkan jari-jari kakinya. "Pria yang menyebalkan," gumamnya, "lebih pada dirinya sendiri." Bima memberanikan diri tersenyum tipis dan senyum itu terlihat di kaca spion. Dia terlihat sangat antusias, Bu. Linda mendengus tawa lagi, kali ini lebih lepas. "Antusias itu kata yang sangat sopan, Bima." Dia norak dan tangannya jelalatan. Di antara lampu malam Jakarta, di dalam gelembung privasi mobil mewah itu, mereka baru saja berbagi lelucon. Dinding kaca di antara mereka baru saja retak. Jam 8:30 malam. Macet di Sudirman belum terurai. Perut Linda berbunyi pelan, tapi tertutup oleh suara klakson di luar. Jadwalnya hari ini 14 jam non-stop. Dia memijat pelipisnya. "Bima," katanya tiba-tiba. "Ya, Bu. Saya bosan." Bima sedikit bingung. "Macetnya, Bu? Saya bisa coba cari." "Bukan. Saya bosan. Makan malam," katanya. "Saya bosan dengan salmon panggang, tenderloin steak, dan salad quinoa." Dia menatap gedung-gedung tinggi di luar. Rasanya hambar. Ada jeda sejenak. "Kamu," lanjut Linda menatap punggung Bima. "Kalau jam segini, kamu makan di mana?" Bima kaget dengan pertanyaan personal itu. "Saya paling di warung dekat kosan, Bu. Atau kalau lagi di jalan, saya biasanya ke warung soto langganan." "Soto?" "Iya, Bu. Soto ayam ambengan. Murah tapi enak." Bima ragu. "Tapi tempatnya di tenda pinggir jalan, Bu." "Tidak."
Bawa saya ke sana, potong Linda. Bima nyaris mengerem mendadak. Apa, Bu? Bawa saya ke warung soto langgananmu, sekarang. 15 menit kemudian, sedan mewah seharga 2 miliar itu berhenti di depan warung tenda kaki 5 yang ramai. Aroma kaldu ayam dan bawang putih goreng menusuk tajam ke udara. Ibu yakin? Tanya Bima sekali lagi. Linda melepas blazernya, menyisakan blus sutra tanpa lengan. Dia menyanggul rambutnya asal-asalan. Saya lapar. Mereka duduk di bangku kayu panjang yang sedikit berminyak. Bima memesan 2 porsi. Ketika soto itu datang, panas, mengepul, dengan koya yang melimpah, Linda menatapnya seperti melihat harta karun. Dia menambahkan sambal. Terlalu banyak. Bu, itu. Pedas. Linda terbatuk, matanya berair. Bima sigap menyodorkan es teh tawar. Linda meminumnya cepat. Wajahnya memerah. Riasan waterproofnya sedikit luntur karena air mata kepedasan. Lalu Bima tertawa, pelan tapi tulus. Linda sambil mengipasi mulutnya menatap Bima. Dia ikut tertawa. Di tengah riuh klakson dan asap sate di sebelahnya, di bawah lampu neon warung tenda, seorang CEO dan sopirnya tertawa bersama untuk pertama kalinya. Malam itu, mereka bukan atasan dan bawahan. Mereka hanya 2 orang yang berbagi semangkuk soto. Sabtu sore. Linda sedang bersantai di paviliun belakang rumahnya, mencoba membaca buku, tapi pikirannya melayang. Bima seharusnya libur, tapi dia sedang berada di garasi. Linda mendengarnya dari tadi, suara kunci pas dan logam beradu. Dia bilang ada suara aneh di suspensi mobil yang ingin dia periksa. Linda berjalan ke garasi, pura-pura ingin mengambil sesuatu dari mobilnya yang lain. Bima sedang berjongkok, tangannya masuk jauh ke dalam ruang mesin. Kaos oblong abu-abu yang ia kenakan basah oleh keringat di bagian punggung. Ada masalah, Bima? Bima terlonjak kaget, kepalanya terbentur kap mesin. Aduh, Ibu, maaf, saya tidak dengar. Dia buru-buru menarik tangannya keluar. Bukan masalah besar, Bu, hanya kotor sedikit. Tapi Linda melihatnya. Darah segar menetes dari buku jari Bima. Dia pasti tergores sesuatu yang tajam di dalam mesin. Tanganmu, kata Linda tajam. Oh, ini. Bima melihatnya. Biasa, Bu, kena besi. Dia meraih lap kotor di sebelahnya. Jangan pakai itu. Suara Linda lebih keras dari yang ia maksud. Itu kotor, infeksi nanti. Linda berlari kecil ke dalam rumah, kembali semenit kemudian dengan kotak P3K lengkap. Duduk, perintahnya. Bu, tidak usah, saya bisa sendiri. Saya bilang, duduk Bima. Bima duduk di bangku kecil di garasi. Linda berlutut di depannya. Suasana garasi yang panas tiba-tiba terasa senyap. Linda membuka botol antiseptik. Dia mengambil tangan Bima. Ini adalah sentuhan kulit pertama mereka yang disengaja. Tangan Bima besar, kasar. Ada bekas oli di sela-sela kukunya. Kontras sekali dengan tangan Linda yang ramping, terawat, dengan kuku yang dipoles nude. Saat kapas yang dibasahi antiseptik menyentuh lukanya, Bima mendesis pelan. Tahan, bisik Linda. Dia meniup pelan luka itu. Napas hangat Linda menyentuh kulit Bima. Listrik statis terasa menjalari lengan Bima, langsung ke dadanya. Dia menahan napas. Dia bisa mencium aroma sampo Linda dari jarak sedekat ini. Linda selesai membersihkan luka itu dan mulai memasang plester. Dia bekerja dengan teliti. Tanganmu ini asetmu, gumam Linda pelan, lebih pada dirinya sendiri. Harus dijaga. Bima tidak bisa menjawab. Dia hanya menatap puncak kepala Linda yang tertunduk, mengobati lukanya. Dia sadar, pria manapun yang pernah dekat dengan Linda, almarhum suaminya, rekan bisnisnya,
pasti memiliki tangan yang bersih. Hanya dia yang memiliki tangan sekasar ini. Dan untuk pertama kalinya, Linda memegangnya seolah itu adalah benda berharga. Bi Imah adalah ART senior. Dia sudah bekerja di rumah itu jauh sebelum Bima datang. Bahkan sebelum Tuan, almarhum suami Linda, meninggal. Matanya setajam elang dan telinganya bisa mendengar semut berbaris. Dan akhir-akhir ini, dia melihat banyak hal. Dia melihat bagaimana Ibu Linda sekarang lebih sering tersenyum. Tapi senyum itu hanya muncul saat sopir barunya ada di dekatnya. Dia melihat pagi itu Bima masuk ke dapur wilayah kekuasaan Bi Imah dan membuatkan segelas infused water lemon. "Loh Bim, itu buat siapa? Biar saya yang antar ke ibu," tegur Bi Imah. Tidak usah Bi, sekalian saya mau lapor jadwal," kilah Bima sedikit gugup. Bi Imah melihat Bima memberikannya langsung ke Linda di meja makan. Dan dia melihat cara Linda menerimanya. Matanya ada binar yang berbeda. Lalu ada insiden plester. "Tangan kamu kenapa Bim?" tanya Bi Imah di dapur saat Bima sedang mencuci cangkir kopinya sendiri, sesuatu yang tidak pernah dilakukan sopir sebelumnya. "Kena mesin Bi kemarin." "Oh," kata Bi Imah, matanya menyipit ke plester mahal yang rapih itu. "Itu plester yang di kotak P3KI bukan, yang anti air dari Jepang itu." Bima berhenti mengelap cangkir. Saya ambil sendiri Bi." Bi Imah tahu Bima berbohong. Dia tahu di mana kotak P3K itu disimpan, di kamar mandi utama Linda. Sopir tidak mungkin bisa masuk ke sana. Malam itu, telepon berdering di dapur. Bi Imah sedang bicara dengan adiknya. "Iya, feelingku nggak enak, Non Linda itu kayaknya aneh." Masa sopir diobatin lukanya sama majikan, dilihatin terus kalau lagi jalan. Kayak, aduh, jangan sampailah malu-maluin nama baik Tuan almarhum nanti. Gosip itu telah lahir. Sabtu malam, pukul 11. Ini adalah waktu pribadi Bima. Dia sedang di kamar kosnya yang sederhana, mencuci kemeja seragamnya untuk hari Senin. Ponselnya, ponsel pribadinya, bukan ponsel dinas, bergetar. Nama Ibu Linda menyala di layar. Jantung Bima berhenti sejenak. Linda tidak pernah menelpon ke nomor ini. Ini adalah nomor darurat yang Bima berikan jika terjadi sesuatu di luar jam kerja. Tapi dia tidak pernah menyangka akan benar-benar digunakan. "Halo Bu, ada apa? Ibu baik-baik saja?" sapanya cepat. "Bima." Suara Linda di seberang terdengar aneh, kecil dan sedikit bergetar. "Maaf mengganggu malam-malam. Kamu sedang di mana?" "Saya di kosan, Bu. Ada apa? Apa rumah Ibu kemalingan?" Bukan itu." Terdengar isakan tertahan. "Mobil saya, mobil sport saya, mogok." Bima bingung. "Mogok, Bu? Ibu di mana? Kenapa tidak telepon derek resmi?" Saya di puncak." "Puncak?" Bima melihat jam, hampir tengah malam. "Ibu sendirian?" "Iya," suaranya pecah. "Saya tadi habis ketemu teman, tapi kami bertengkar. Saya kabur. Saya tidak tahu. Bannya selip. Saya menabrak sesuatu. Sekarang tidak mau menyala. Di sini gelap sekali, Bima. Saya takut." Dia tidak terdengar seperti CEO. Dia terdengar seperti gadis kecil yang tersesat. Naluri Bima mengambil alih. Tidak ada lagi pertanyaan. "Oke Bu, tenang," kata Bima. Suaranya dalam dan menenangkan. Dia sudah menyambar kunci motor dan jaketnya. "Jangan matikan teleponnya. Tetap bicara sama saya. Kunci semua pintu. Nyalakan lampu hazard. Kirim lokasi ibu sekarang. Saya berangkat." "Kamu mau ke sini?" "Bima, ini jauh sekali."
Saya tidak tanya jauh atau tidak, Bu. Saya berangkat sekarang. 2 jam kemudian, Bima tiba di lokasi dengan motornya, menembus kabut puncak yang dingin. Dia menemukan mobil sport rendah milik Linda tersangkut di selokan kecil di pinggir jalan sepi. Linda masih di dalam, pucat pasi. Singkat cerita, Bima berhasil memanggil temannya montir di dekat situ. Mobil itu tidak bisa diselamatkan malam itu juga. Pukul 02.30 dini hari, Bima akhirnya tiba kembali di rumah Linda. Dia meminjam mobil temannya itu untuk mengantar Linda pulang. Hujan badai yang tadi hanya gerimis di puncak, kini pecah di Jakarta. Mereka berlari dari mobil pinjaman itu ke garasi. Listrik di kompleks itu padam. Garasi gelap gulita, hanya diterangi oleh kilat yang sesekali menyambar. Mereka berdiri di sana, basah, kedinginan, lelah. Saya tidak tahu harus bilang apa, bisik Linda memeluk dirinya sendiri. Dia hanya memakai gaun tipis. Kamu menyelamatkan saya lagi. Ibu harus segera ganti baju. Ibu bisa sakit, kata Bima. Dia menjaga jarak, tapi matanya tidak lepas dari wajah Linda yang basah. Kenapa kamu datang, Bima? Tanya Linda pelan, menatap lurus ke arah Bima dalam kegelapan. Ini bukan tugasmu, ini Sabtu malam. Kamu bisa saja mengabaikan telepon saya. Saya tidak bisa, jawab Bima jujur. Suaranya serak. Mendengar ibu ketakutan, saya tidak bisa diam saja. Hening, hanya suara hujan yang menderu di atap garasi. Linda mengambil satu langkah mendekat. Kamu tahu ini salah, kan? Bima tidak menjawab. Dia tahu. Linda mengambil langkah kedua. Dia kini berdiri tepat di depan Bima. Dia harus mendongak untuk menatap mata Bima. Aku lelah, Bima, bisiknya. Lelah jadi ibu CEO, lelah jadi janda kuat, lelah sendirian. Kilat menyambar lagi, menerangi wajah mereka berdua. Bima tidak bisa menahannya lagi. Segala aturan, segala batasan profesional, segala ketakutan akan status sosial hancur lebur malam itu. Dia mengangkat tangannya, bukan untuk menyentuh luka, tapi untuk menangkup pipi Linda. Ibu jarinya mengusap air hujan atau air mata di pipinya. Ibu, bisiknya, sebagai peringatan terakhir. Jangan panggil aku ibu, jawab Linda. Itu adalah izin yang dia butuhkan. Bima menariknya dan menciumnya. Ciuman itu bukan ciuman ragu-ragu di warung soto. Ini adalah ciuman putus asa. Campuran antara rasa frustrasi berbulan-bulan, kekhawatiran, dan hasrat yang tak terbantahkan. Linda membalasnya dengan sama kuatnya. Tangannya mencengkeram kemeja Bima yang basah. Di dalam garasi yang gelap, di tengah badai, garis terlarang itu akhirnya mereka lewati. Pukul 07.15 pagi, hari Senin. Garasi itu kembali bersih. Mobil sedan hitam sudah mengilap. Tidak ada jejak badai, tidak ada jejak malam Sabtu. Bima berdiri di samping mobil. Kemeja putihnya kaku, disetrika sempurna. Wajahnya datar. Pintu dari rumah terbuka. Linda muncul. Rambutnya disanggul ketat. Blazer kerjanya terpasang sempurna. Riasannya tanpa celah. Dia tampak lebih dingin, lebih profesional, lebih kaku daripada di hari pertama Bima bekerja. Dia berjalan melewati Bima, seolah Bima adalah bagian dari furnitur garasi. Pagi, katanya, suaranya hampa. Pagi, Bu, jawab Bima. Linda tidak menatapnya. Dia langsung membuka pintu belakang dan masuk. Bima masuk ke kursi pengemudi. Perjalanan ke kantor dimulai. Keheningan di dalam mobil hari itu sangat memekakkan telinga. Dulu, ini hening karena aturan. Sekarang, ini hening karena rahasia. Bima melirik kaca spion tengah. Matanya bertemu dengan mata Linda.
1 detik, 2 detik, Linda langsung membuang muka, pipinya memerah samar. Dia pura-pura sibuk dengan tabletnya. Bima kembali fokus ke jalan, tapi dia bisa merasakan jantungnya berdebar di tenggorokannya. Semalam mereka melanggar batas. Pagi ini mereka membangun dinding yang baru. Bukan lagi dinding antara bos dan sopir, tapi dinding kaca. Mereka bisa saling melihat dengan jelas, tapi mereka berdua tahu mereka tidak akan pernah bisa menyentuhnya lagi di tempat terang. Seminggu setelah malam badai itu, Linda dan Bima berhasil membangun kembali dinding kaca mereka. Mereka profesional hingga level yang menyakitkan. Tidak ada lagi obrolan, tidak ada lagi musik, hanya jadwal dan alamat. Tapi Bi Imah, sang ART senior, tahu. Dia melihat mata Bima yang terlalu lama menatap spion. Dia melihat Ibu Linda yang kini selalu merapikan rambutnya sebelum masuk ke mobil. Dan yang paling penting, dia melapor pada nyonya besar. Minggu siang, Ibu Ratih, ibu mertua Linda, datang tanpa pemberitahuan. Beliau duduk di ruang tamu mewah itu, menyeruput teh melati, matanya sedingin es. Bi Imah bilang, "Kamu ganti sopir," kata Bu Ratih membuka percakapan. "Sudah 3 bulan, Ma," jawab Linda, berusaha santai. Dan Bi Imah juga bilang, sopir baru ini sangat cekatan. Tepat saat itu, Bima masuk dari pintu samping. Dia tidak tahu ada Ibu Ratih. "Bu, maaf, jadwal untuk ke site besok." Dia berhenti seketika saat melihat Bu Ratih menatapnya. Tatapannya menusuk, menilai. Linda mendadak tegang. "Nanti saja Bima, saya sedang ada tamu." "Baik Bu." Bima mengangguk kaku dan mundur. Hening. Bu Ratih meletakkan cangkirnya dengan bunyi klik pelan di atas piring kecil. "Jadi, itu dia. Maksud Mama." "Masih muda," kata Bu Ratih mengabaikan pertanyaan Linda. "Tegap. Dan kamu," dia menatap Linda, "adalah seorang janda kesepian yang memegang perusahaan besar. Saya tidak bodoh, Linda." Jantung Linda serasa berhenti berdetak. "Jaga sikapmu," desis Bu Ratih. "Jangan sampai nama keluarga yang kamu sandang itu jadi bahan tertawaan. Jangan main api dengan pelayanmu sendiri." Konfrontasi itu tidak berhenti di sana. Beberapa hari kemudian, Bu Ratih memanggil Linda ke ruang kerjanya di rumah tua keluarga. "Saya sudah bilang, hentikan," kata Bu Ratih, kali ini tanpa basa-basi. "Mama tidak punya hak mengatur kehidupan pribadi saya," balas Linda, suaranya bergetar menahan amarah. Bu Ratih tertawa, tawa yang kering dan menakutkan. "Kehidupan pribadi? Kamu pikir jabatan CEO itu milikmu? Kamu lupa, Linda, setengah dari saham perusahaan itu masih atas nama saya, mewakili almarhum anak saya." Dia berdiri, berjalan ke jendela. "Kamu duduk di kursi itu karena belas kasihan saya, karena saya pikir kamu bisa menjaga legasi anak saya." Dia berbalik. "Tapi kalau kamu lebih memilih bermain dengan sopir itu, saya tidak akan ragu." "Apa ancaman Mama?" "Rapat umum pemegang saham tinggal 2 minggu lagi," kata Bu Ratih. "Saya akan mengangkat masalah integritas moral seorang pemimpin. Saya akan tarik seluruh dukungan saya. Saya akan pastikan kamu keluar dari perusahaan itu tanpa mendapat sepeser pun." Mata Linda membelalak. Ini bukan lagi soal citra, ini soal penghancuran total. "Pilih," kata Bu Ratih, "perusahaan ini atau sopirmu itu." Linda pulang malam itu dengan perasaan hancur. Dia tidak tahu bahwa Bima yang menunggunya di garasi melihat semuanya. Bima tidak perlu mendengar percakapan di dalam.
Dia cukup melihat wajah pucat Linda saat keluar dari rumah ibu mertuanya. Dia melihat bahu bosnya itu merosot, seolah seluruh beban dunia ada di sana. Dia tahu ini semua karenanya. Saat Linda berjalan gontai melintasi garasi, Bima menghentikannya. "Bu," katanya pelan. Linda mendongak, matanya merah. Bima tidak berkata apa-apa. Dia hanya menyodorkan sebuah amplop putih polos. Linda menatap amplop itu. "Apa ini?" "Surat pengunduran diri saya. Efektif per hari ini," kata Bima. Suaranya mantap meski hatinya remuk. "Bima, jangan." Linda berusaha meraih surat itu. "Saya tidak mau jadi alasan ibu hancur," kata Bima. Dia mundur selangkah. "Ibu adalah CEO. Ibu punya segalanya. Saya hanya sopir. Saya tahu posisi saya." "Posisi apa, Bima? Kamu pikir aku peduli?" Suara Linda meninggi. "Tapi saya peduli," bentak Bima. Untuk pertama kalinya, dia membentak Linda. "Saya tidak mungkin melihat wanita yang saya hormati kehilangan segalanya karena saya." Dia meletakkan amplop itu di kap mobil. "Cari sopir baru, Bu. Saya permisi." Dia berbalik dan berjalan keluar dari garasi. Linda hanya bisa menatap amplop putih itu. Air matanya akhirnya jatuh. Linda tidak tidur malam itu. Dia duduk di ruang kerjanya, menatap surat pengunduran diri Bima. Di satu sisi, ini adalah jalan keluar yang mudah. Bima pergi, masalah hilang. Bu Ratih akan puas, perusahaannya aman, hidupnya akan kembali normal, dingin, sepi, dan teratur. Dia melihat fotonya bersama almarhum suaminya. Pernikahan yang diatur, tanpa cinta, hanya bisnis. Lalu dia teringat tawa lepasnya di warung soto. Dia teringat rasa aman saat Bima mengganti ban di tengah hujan. Dia teringat nafas hangat Bima di garasi yang gelap. Dia sadar, dia tidak takut kehilangan perusahaan. Dia takut kembali ke kehidupan hampa itu. Dia takut kehilangan Bima. Dia mengambil ponselnya. Bukan, dia tidak menelpon Bima. Dia menelpon asisten pribadinya. "Pak Rahmat, tolong kumpulkan semua data audit internal kita selama 5 tahun terakhir. Fokus pada proyek-proyek yang dipegang Tuan Doni dan semua transaksi yang terafiliasi dengan Ibu Ratih. Ya, segera. Saya tunggu dalam 1 jam." Lalu, dia merobek surat pengunduran diri Bima. "Dia pikir dia bisa mengancamku?" gumam Linda. Dia lupa siapa yang membesarkan perusahaan ini selama 5 tahun terakhir. Sang Ratu Besi telah kembali. Tapi kali ini, dia berperang bukan untuk warisan. Dia berperang untuk kebebasannya. Konfrontasi itu tidak berhenti di sana. Beberapa hari kemudian, Bu Ratih memanggil Linda ke ruang kerjanya di rumah tua keluarga. "Saya sudah bilang, hentikan," kata Bu Ratih, kali ini tanpa basa-basi. "Mama tidak punya hak mengatur kehidupan pribadi saya," balas Linda, suaranya bergetar menahan amarah. Bu Ratih tertawa, tawa yang kering dan menakutkan. "Kehidupan pribadi? Kamu pikir jabatan CEO itu milikmu? Kamu lupa, Linda, setengah dari saham perusahaan itu masih atas nama saya, mewakili almarhum anak saya." Dia berdiri, berjalan ke jendela. "Kamu duduk di kursi itu karena belas kasihan saya, karena saya pikir kamu bisa menjaga legasi anak saya." Dia berbalik. "Tapi kalau kamu lebih memilih bermain dengan sopir itu, saya tidak akan ragu." "Apa ancaman Mama?" "Rapat umum pemegang saham tinggal 2 minggu lagi," kata Bu Ratih. "Saya akan mengangkat masalah integritas moral seorang pemimpin. Saya akan tarik seluruh dukungan saya. Saya akan pastikan kamu keluar dari perusahaan itu tanpa mendapat sepeser pun."
Mata Linda membelalak. Ini bukan lagi soal citra, ini soal penghancuran total. Pilih, kata Bu Ratih, perusahaan ini atau sopirmu itu. Pukul 07.15 pagi, hari Senin. Garasi itu kembali bersih. Mobil sedan hitam sudah mengilap. Tidak ada jejak badai, tidak ada jejak malam Sabtu. Bima berdiri di samping mobil. Kemeja putihnya kaku, disetrika sempurna. Wajahnya datar. Pintu dari rumah terbuka. Linda muncul. Rambutnya disanggul ketat. Blazer kerjanya terpasang sempurna. Riasannya tanpa celah. Dia tampak lebih dingin, lebih profesional, lebih kaku daripada di hari pertama Bima bekerja. Dia berjalan melewati Bima, seolah Bima adalah bagian dari furnitur garasi. "Pagi," katanya, suaranya hampa. "Pagi, Bu," jawab Bima. Linda tidak menatapnya. Dia langsung membuka pintu belakang dan masuk. Bima masuk ke kursi pengemudi. Perjalanan ke kantor dimulai. Keheningan di dalam mobil hari itu sangat memekakkan telinga. Dulu, ini hening karena aturan. Sekarang, ini hening karena rahasia. Bima melirik kaca spion tengah. Matanya bertemu dengan mata Linda. 1 detik, 2 detik. Linda langsung membuang muka. Pipinya memerah samar. Dia pura-pura sibuk dengan tabletnya. Bima kembali fokus ke jalan, tapi dia bisa merasakan jantungnya berdebar di tenggorokannya. Semalam mereka melanggar batas. Pagi ini mereka membangun dinding yang baru. Bukan lagi dinding antara bos dan sopir, tapi dinding kaca. Mereka bisa saling melihat dengan jelas, tapi mereka berdua tahu mereka tidak akan pernah bisa menyentuhnya lagi di tempat terang. Bima memaksakan dirinya untuk membuang muka dari lobi restoran itu. Dia tidak boleh ikut campur. Dia hanya sopir. Dia mengulanginya di dalam hati, tapi kepalan tangannya di atas kemudi semakin erat. Pria itu, Bima bahkan tidak mau tahu namanya, tertawa lagi, dan tangannya kembali menyentuh lengan Linda. Tepat saat itu, ponsel Bima di dashboard bergetar. Getaran notifikasi pesan, bukan panggilan. Linda tidak pernah mengirim pesan teks, kecuali koordinat GPS. Bima meraihnya. Pengirim, Ibu Linda. Isi, bisa telepon saya sekarang, alasan darurat. Itu saja, 4 kata yang terasa seperti bendera start di arena balap. Bima tidak menunggu sedetik pun. Dia bahkan tidak perlu berpikir. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena gugup, tapi karena lega. Dia punya izin. Dia langsung menekan tombol panggil. Di dalam restoran, Linda melihat ponselnya menyala di atas meja. Nama Bima tertera di sana. Dia menarik nafas lega. "Maaf Doni," katanya, suaranya langsung kembali profesional. "Saya harus angkat ini dari kantor." Doni, pria itu, tampak kesal karena interupsi, tapi hanya mengangguk. "Halo Bima, ada apa?" kata Linda, nadanya dibuat sedikit cemas. Di seberang sana, Bima langsung ke intinya. Suaranya tenang, tapi mendesak, persis seperti yang Linda butuhkan. "Maaf mengganggu Bu, saya baru dapat telepon dari Pak Rahmat, asisten pribadi Linda. Dokumen penting untuk RUPS besok pagi ternyata tertinggal di meja kerja Ibu di rumah. Beliau panik." Linda memejamkan mata sejenak, mengagumi kecepatan Bima berimprovisasi. "Sepenting itukah? Tidak bisa tunggu besok pagi?" tanya Linda, memainkan perannya dengan sempurna untuk didengar oleh Doni. "Instruksi Pak Rahmat harus segera diambil malam ini juga, Bu. Beliau harus merevisinya sebelum jam 12. Saya harus segera putar balik ke rumah." Linda menghela napas panjang, berpura-pura frustrasi. Dia menoleh ke Doni. "Doni, maaf sekali," katanya sambil berdiri dan meraih tasnya. "Ini krisis, urusan deadline pemegang saham. Saya harus pergi sekarang juga."
Wajah Doni jelas menunjukkan kekecewaan. Sekarang, tapi kita baru saja. Maaf, bisnis is bisnis, potong Linda. Suaranya kembali dingin seperti CEO. Nanti bilnya kirim saja ke kantor saya. Dia tidak menunggu jawaban. Dia berbalik dan berjalan cepat, nyaris berlari kecil keluar dari restoran itu, meninggalkan Doni yang ternganga di meja. Bima sudah menyalakan mesin. Begitu Linda membuka pintu belakang dan membantingnya, sedikit lebih keras dari biasanya, mobil langsung melaju, meninggalkan lobi hotel. Jam 8:30 malam. Macet di Sudirman belum terurai. Perut Linda berbunyi pelan, tapi tertutup oleh suara klakson di luar. Jadwalnya hari ini 14 jam non-stop. Dia memijat pelipisnya. "Bima," katanya tiba-tiba. "Ya, Bu. Saya bosan." Bima sedikit bingung. "Macetnya, Bu? Saya bisa coba cari." "Bukan. Saya bosan. Makan malam," katanya. "Saya bosan dengan salmon panggang, tenderloin steak, dan salad quinoa." Dia menatap gedung-gedung tinggi di luar. Rasanya hambar. Ada jeda sejenak. "Kamu," lanjut Linda menatap punggung Bima. "Kalau jam segini, kamu makan di mana?" Bima kaget dengan pertanyaan personal itu. "Saya paling di warung dekat kosan, Bu. Atau kalau lagi di jalan, saya biasanya ke warung soto langganan." "Soto?" "Iya, Bu. Soto ayam ambengan. Murah tapi enak." Bima ragu. "Tapi tempatnya di tenda pinggir jalan, Bu." "Tidak. Bawa saya ke sana," potong Linda. Bima nyaris mengerem mendadak. "Apa, Bu?" "Bawa saya ke warung soto langgananmu, sekarang." 15 menit kemudian, sedan mewah seharga 2 miliar itu berhenti di depan warung tenda kaki lima yang ramai. Aroma kaldu ayam dan bawang putih goreng menusuk tajam ke udara. "Ibu yakin?" tanya Bima sekali lagi. Linda melepas blazernya, menyisakan blus sutra tanpa lengan. Dia menyanggul rambutnya asal-asalan. "Saya lapar." Mereka duduk di bangku kayu panjang yang sedikit berminyak. Bima memesan 2 porsi. Ketika soto itu datang, panas, mengepul, dengan koya yang melimpah, Linda menatapnya seperti melihat harta karun. Dia menambahkan sambal. "Terlalu banyak." "Bu, itu." "Pedas." Linda terbatuk, matanya berair. Bima sigap menyodorkan es teh tawar. Linda meminumnya cepat. Wajahnya memerah, riasan waterproofnya sedikit luntur karena air mata kepedasan. Lalu Bima tertawa, pelan tapi tulus. Linda sambil mengipasi mulutnya menatap Bima. Dia ikut tertawa. Di tengah riuh klakson dan asap sate di sebelahnya, di bawah lampu neon warung tenda, seorang CEO dan sopirnya tertawa bersama untuk pertama kalinya. Malam itu, mereka bukan atasan dan bawahan. Mereka hanya 2 orang yang berbagi semangkuk soto. Sabtu sore. Linda sedang bersantai di paviliun belakang rumahnya, mencoba membaca buku, tapi pikirannya melayang. Bima seharusnya libur, tapi dia sedang berada di garasi. Linda mendengarnya dari tadi, suara kunci pas dan logam beradu. Dia bilang ada suara aneh di suspensi mobil yang ingin dia periksa. Linda berjalan ke garasi, pura-pura ingin mengambil sesuatu dari mobilnya yang lain. Bima sedang berjongkok, tangannya masuk jauh ke dalam ruang mesin. Kaos oblong abu-abu yang ia kenakan basah oleh keringat di bagian punggung. "Ada masalah, Bima?" Bima terlonjak kaget, kepalanya terbentur kap mesin. Aduh, Ibu, maaf, saya tidak dengar." Dia buru-buru menarik tangannya keluar. "Bukan masalah besar, Bu, hanya kotor sedikit." Tapi Linda melihatnya, darah segar menetes dari buku jari Bima. Dia pasti tergores sesuatu yang tajam di dalam mesin. "Tanganmu," kata Linda tajam. "Oh, ini." Bima melihatnya. "Biasa, Bu, kena besi." Dia meraih lap kotor di sebelahnya. "Jangan pakai itu.
Suara Linda lebih keras dari yang ia maksud. Itu kotor, infeksi nanti. Linda berlari kecil ke dalam rumah, kembali semenit kemudian dengan kotak P3K lengkap. Duduk, perintahnya. Bu, tidak usah, saya bisa sendiri. Saya bilang, duduk Bima. Bima duduk di bangku kecil di garasi. Linda berlutut di depannya. Suasana garasi yang panas tiba-tiba terasa senyap. Linda membuka botol antiseptik. Dia mengambil tangan Bima. Ini adalah sentuhan kulit pertama mereka yang disengaja. Tangan Bima besar, kasar. Ada bekas oli di sela-sela kukunya. Kontras sekali dengan tangan Linda yang ramping, terawat, dengan kuku yang dipoles nude. Saat kapas yang dibasahi antiseptik menyentuh lukanya, Bima mendesis pelan. Tahan, bisik Linda. Dia meniup pelan luka itu. Napas hangat Linda menyentuh kulit Bima. Listrik statis terasa menjalari lengan Bima, langsung ke dadanya. Dia menahan napas. Dia bisa mencium aroma sampo Linda dari jarak sedekat ini. Linda selesai membersihkan luka itu dan mulai memasang plester. Dia bekerja dengan teliti. Tanganmu ini asetmu, gumam Linda pelan, lebih pada dirinya sendiri. Harus dijaga. Bima tidak bisa menjawab. Dia hanya menatap puncak kepala Linda yang tertunduk, mengobati lukanya. Dia sadar, pria manapun yang pernah dekat dengan Linda, almarhum suaminya, rekan bisnisnya, pasti memiliki tangan yang bersih. Hanya dia yang memiliki tangan sekasar ini. Dan untuk pertama kalinya, Linda memegangnya seolah itu adalah benda berharga.